Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya jadi luar biasa jago di satu hal? Nah, di sini kita bakal bedah jalan sesungguhnya buat jadi hebat. Ini bukan sihir, bukan soal keberuntungan, tapi sebuah seni yang ternyata bisa kita pelajari. Jadi, apa sih sebenarnya yang bikin seseorang itu hebat, beda gitu? Apa rahasia yang ngebedain mereka yang biasa-biasa aja sama mereka yang karyanya luar biasa? Oke, coba tebak. Jawabannya bukan bakat, bukan juga soal hoki-hokian, dan yang pasti bukan formula rahasia yang disimpan rapat-rapat. Kita bakal bongkar semua mitos itu. Nah, ini dia kuncinya. Keunggulan itu bukan sesuatu yang kita punya atau enggak dari lahir. Anggap aja ini kayak seni, sebuah keahlian yang bisa diasah, dilatih, dan akhirnya dikuasai. Dan kita punya peta jalannya nih, cuman 3 langkah. Simple tapi dalam banget. Pertama, kita harus hargai prosesnya. Kedua, kuasai dasarnya. Dan yang ketiga, ini nih yang paling berat, belajar mencintai pengulangan. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, menghargai prosesnya. Ini tuh soal mindset, fondasi dari segalanya, bener-bener deh. Coba lihat perbedaannya. Di satu sisi ada cara kerja kebanyakan orang, multitasking, dikit-dikit ngecek HP, pengennya semua serba instan. Nah di sisi lain, ini jalan menuju keunggulan. Fokus total, bener-bener respect sama kerjaan yang lagi dipegang, seolah-olah itu satu-satunya hal penting di dunia. Jadi gimana caranya? Gini, mulai sekarang, coba deh bertindak seolah-olah apapun yang lagi kamu kerjain itu penting banget. Mau itu balas email atau ngerjain proyek gede, kasih respek yang sama. Karena ya, emang penting. Dari situ perubahannya dimulai. Lanjut ke langkah kedua, kuasai dasarnya. Lucu ya, di zaman yang semua orang nyari jalan pintas, para master sejati itu justru sebaliknya. Mereka terobsesi sama fondasi. Coba bayangin, Tiger Woods, pegolf legendaris itu, sampai sekarang masih ngelatih pukulan dasarnya. Atau chef bintang Michelin yang tiap pagi ngasah pisaunya sendiri. Mereka tahu banget kalau kehebatan itu datang dari penguasaan hal-hal fundamental, bukan trik-trik kilat. Nah, ini nih contoh paling keren. Hokusai, seniman legendaris Jepang. Kita semua kenal karya The Great Wave-nya kan? Lukisan yang mengubah dunia. Dia bikin itu pas umurnya 73 tahun. Pertanyaannya, apa itu cuma keajaiban semalam? Jawabannya, jauh dari itu. Lihat angka ini, 30.000. Sebelum The Great Wave itu ada, Hokusai udah bikin lebih dari 30.000 karya lain. Bayangin, 30.000 kali latihan, 30.000 kali nyoba, 30.000 kali dedikasi ke hal-hal dasar. Dunia emang cuma ingat satu, tapi satu itu adalah hasil dari puluhan ribu usaha sebelumnya. Gila kan? Dan dari kisah Hokusai tadi, kita masuk ke langkah ketiga. Mungkin ini yang paling susah buat kita semua. Mencintai pengulangan. Ini bukan lagi soal apa yang kita lakuin, tapi gimana caranya kita bisa terus dan terus melakukannya. Karena gini, penguasaan sejati itu sumbernya bukan dari tepuk tangan orang lain. Bukan dari piala atau pujian. Itu datangnya dari dalam. Dari kemampuan kita buat nemuin kepuasan di dalam proses itu sendiri. Bahkan pas nggak ada yang lihat, bahkan pas hasilnya belum kelihatan sama sekali. Dan ada kutipan yang pas banget buat ngegambarin ini. Melakukannya dengan benar, bahkan saat kamu lelah, bahkan saat nggak ada yang tepuk tangan, bahkan saat itu ngebosenin. Nah, itulah yang ngebuatnya jadi seni. Dengerin deh, dalam banget kan? Disiplin inilah yang ngebedain amatir sama master. Oke, kita udah bahas 3 langkah. Hargai proses, kuasai dasar, dan cintai pengulangan. Sekarang, mari kita rangkai semuanya buat ngebuka rahasia yang paling utamanya. Dan ini dia, intinya. Rahasia sebenarnya itu sederhana banget. Jadilah orang yang bisa duduk ngerjain satu hal lebih lama dari siapapun. Udah, itu aja. Ini soal daya tahan, soal ketekunan. Keajaiban itu nggak datang tiba-tiba, tapi dari jam-jam ekstra yang kita habiskan buat nyempurnain detail kecil. Jadi, kalau sekarang kamu ngerasa, kok gue belum jago-jago ya? Bagus, serius, itu bagus. Itu artinya kamu baru ada di awal proses. Anggap aja ini titik start, bukan garis finish yang gagal. Ini panggilan buat kita semua. Kayak Hokusai yang butuh 30.000 karya sebelum mahakaryanya jadi, kita semua punya ombak kita sendiri yang harus dilukis. Prosesnya panjang, tapi
Setiap goresan itu berarti. Jadi pertanyaannya buat kamu, ombak apa yang bakal kamu lukis? Dalam pekerjaanmu, hobimu, atau hidupmu? Ombak besar apa yang lagi kamu bangun? Teruslah bekerja, teruslah berlatih. Suatu hari nanti, dunia pasti akan melihatnya.